Halo guys, bagaimana kabarnya? Kembali lagi kita pada materi kelas 11, yaitu materi indeks harga dan inflasi. Nah, dari teman-teman ada yang tahu nggak indeks harga dan inflasi itu? Nah, mari kita simak lebih lanjut pengertian indeks harga dan juga inflasi. Yang pertama ada pengertian inflasi. Nah, apa itu inflasi? Dalam lingkup ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu bentuk proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus seperti continue. Nah, tingkat harga yang dianggap tinggi itu belum tentu menunjukkan inflasi. Dianggap inflasi jika terjadi proses kenaikan harga yang terus-menerus dan saling memengaruhi antara barang dan juga tingkat keuangan yang lain. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak penyebab artinya inflasi? Nah, kalau belum tahu, mari kita simak lebih lanjut penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama itu ada tarikan permintaan, demand pull inflation, yang bertambahnya suatu bentuk permintaan terhadap barang dan jasa menyebabkan bertambahnya juga permintaan faktor-faktor produksi. Dan yang kedua juga ada desakan biaya, cost push inflation. Nah, inflasi ini terjadi akibat meningkatnya biaya produksi atau input sehingga mengakibatkan harga produk-produk output yang dihasilkan ikut naik. Nah, bisa kalian ketahui ya bahwa jika suatu bentuk permintaan itu naik, maka hasil value nilainya juga akan ikut naik. Nah, sekarang selanjutnya itu ada teori-teori inflasi. Dari kalian ada yang tahu nggak berapa teori-teori inflasi itu? Nah, yang pertama akan saya jelaskan ya. Teori inflasi itu ada teori kuantitas. Nah, teori kuantitas ini yaitu adalah salah satu inflasi yang akan terjadi jika ada penambahan jumlah uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral, dan laju inflasinya ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan harapan ekspektasi dari masyarakat mengenai kenaikan harga di masa yang akan mendatang. Nah, kurang lebih jika pertambahan jumlah uang yang beredar semakin banyak di kalangan masyarakat, maka harga jumlah uang itu juga akan menyusut sesuai dengan perkembangan harga indeks pada keuangan itu tersebut. Nah, selanjutnya ada teori Keynes. Teori Keynes itu sendiri meyakinkan bahwa perubahan yang sama atas tingkat harga tidak selalu disebabkan oleh perubahan uang dalam peredaran. Selain itu, Keynes juga meyakini bahwa perubahan atas pendapatan nasional tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah yang beredar. Nah, untuk teori Keynes itu sendiri berlainan dengan pendapatan teori kuantitas uang. Dan selanjutnya itu ada teori strukturalis. Teori ini berisi penyebab inflasi yang bersumber dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya penawaran bahan makanan dan barang-barang ekspor. Nah, bisa dipahami ya, seperti kayak teori strukturalis itu kan penyebab inflasi itu terdapat pada kekakuan struktur ekonomi, penawaran bahan makanan dan juga barang-barang ekspor. Nah, pada teori strukturalis itu yang menyebabkan inflasi dari struktur ekonomi sendiri itu ada penawaran bahan makanan dan juga barang-barang ekspor. Contohnya kalau barang-barang ekspor itu kita mengirimkan barang tapi terjadi kemacetan pada ekspedisi sehingga si permintaan itu semakin naik dan juga harganya pun ikut tergolong naik menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk materi selanjutnya dampak positif inflasi.
Ada yang tahu nggak dampak positif inflasi itu? Nah, bisa kalian simak ya. Nah, untuk tingkat inflasi ringan membawa pengaruh positif untuk mendorong perekonomian. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan nasional, mendorong masyarakat untuk menabung, investasi, maupun bekerja. Nah, dampak inflasi tersebut karena penurunan nilai mata uang tidak merugikan sebagian kelompok, contoh pengusaha, pendapatan keuntungan dari penghasilan itu sendiri. Nah, dampak inflasi juga bagi produsen yaitu mendapatkan pendapatan lebih tinggi dari kenaikan biaya produksi dengan dengan menyesuaikan lah nanti dengan inflasinya kayak gitu. Nah, dari dampak positif yang tentunya itu ada dampak negatifnya juga pada inflasi. Nah, dampak negatifnya itu bagi pemilik pendataan tetap maupun tidak tetap sangatlah merugikan ketika terjadinya suatu inflasi. Dikarenakan meningkatnya kebutuhan pokok maupun yang lain dengan menyesuaikan pada harga inflasi tersebut yang terdapat di suatu negara. Nah, selanjutnya itu ada indeks harga. Apa sih itu indeks harga? Nah, mari kita simak lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu ada indeks harga. Apa sih itu indeks harga? Lingkup ekonomi yang ada di sosial masyarakat. Nah, indeks harga itu adalah angka yang menggambarkan perbandingan perubahan harga barang dan jasa yang dihitung dianggap mewakili belanja konsumen, yaitu perbandingan perubahan harga tahun tertentu dengan tahun yang dasar. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri indeks harga. Apa itu? Apa saja ciri-ciri indeks harga itu? Nah, di sini kita akan bahas secara lebih rinci tentang ciri-ciri indeks harga. Nah, indeks harga mempunyai ciri-ciri diantara sebagai berikut, yaitu yang pertama ada indeks harga sebagai standar perbandingan harga dari waktu ke waktu, yaitu pada waktu harga nilai sekarang dengan waktu yang akan datang. Yang kedua itu ada penetapan indeks harga ditetapkan pada data yang relevan. Penetapan indeks harga itu ditetapkan pada harga dan juga data-data produksi yang secara relevan. Dan yang ketiga itu indeks harga ditetapkan oleh sampel bukan populasi. Dan yang keempat, indeks harga dihitung berdasarkan waktu yang kondisi ekonominya stabil. Nah, jika indeks harga dihitung berdasarkan ekonomi kondisi yang kurang stabil, maka indeks harganya itu tidak bisa balance atau seimbang. Nah, selanjutnya itu ada metode perhitungan indeks harga. Metode perhitungan indeks harga tidak terimbang. Penghitungan indeks harga tidak terimbang ada dua macam, yaitu indeks harga tidak terimbang sederhana, komoditi tunggal, hanya satu barang, dan indeks harga tidak terimbang dengan banyak komoditi maupun gabungan. Nah, untuk rumus indeks harga tidak tertimbang sederhana itu ada PN sama dengan harga pada tahun tertentu ke N. Dan yang kedua, rumus indeks harga tidak tertimbang sederhana, yaitu ada PO sama dengan harga pada tahun dasar. Nah, selanjutnya itu ada metode perhitungan indeks harga yang banyak digunakan pada kalangan. Nah, yang pertama ada metode Laspeyres. Nah, metode Laspeyres ini adalah metode penghitungan angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas pada tahun yang dasar. Nah, dan yang kedua ada metode Pace. Metode Pace adalah metode yang penghitungannya angka indeksnya yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas barang pada tahun yang dihitung angka indeksnya dengan rumus QN sama dengan kuantitas tahun tertentu. Nah, dan juga ada rumus-rumus berikutnya, rumus-rumus yang lain, yaitu IL sama dengan indeks harga Laspeyres, dan yang kedua ada IP, indeks harga Pace, dan yang ketiga ada PO, yaitu harga tahun dasar, dan yang keempat ada PN, harga tahun N.
yaitu harga tertentu. Dan yang terakhir ada QN, kuantitas tahun tertentu. Nah, kurang lebihnya begitu saja materi pada kelas 11 dengan tema indeks harga dan inflasi. Apabila dalam penyampaian kata masih terdapat banyak kekurangan, dari saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, thank you for watching.